Mana? Banuraini, Mela, Nurul. Ayo Mela. Ini pertanyaannya ini muncul di halaman berapa ini di makalah? Indah. Di itu Bu, macam-macam. Bentar Bu. Macam-macam apa? Di ini Bu. Kalau pertama di atasnya tujuannya agar mereka untuk terus belajar. Ini karena diperintah dan learning menjadi halaman berapa ya itu? Halaman 13 Bu. Jadi pemakalahnya yang membuat halaman 13 tuh metode indeks Karpmat di sini. Alenia Antawan. Aspek buku merupakan pelajaran. Sebentar Mbak Sofi. Mohon maaf Bu, saya izin matikan mikrofonnya. Oke. Baik, saya ulangi. Jadi yang dimaksud dengan aspek Kunis Learning itu aspek pembelajaran yang menyenangkan. Artinya gitu, Mbak Indah. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Izin menambahkan? Silakan Mbak Hamzah. Mbak Hamzah. Mungkin yang dimaksud di makalah itu fun learning ya. Kalau fun is learning itu dicari juga nggak ada ya. Kalau untuk fun learning sendiri adalah metode pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga menciptakan lingkungan belajar yang efektif, suasana yang penuh keceriaan, menyenangkan, dan tidak membosankan. Tujuan fun learning adalah melatih anak agar semangat belajar sejak dini. Metode pembelajaran ini memungkinkan anak lebih aktif dan mau terlibat dalam proses belajar. Jadi, kalau menurut saya itu fun learning, bukan fun is learning. Ya, jadi intinya fun learning itu metode pembelajaran yang di dalamnya membuat siswa itu enjoy dan tidak bosan ya, begitu. Dalam pembelajaran dia santai seperti di TK atau PAUD. Terima kasih kepada Mas Hamzah dan Mbak Sofi yang sudah membantu menjawab. Sepertinya sudah terjawab semua ya. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Yang belum paham. Jika tidak ada, akan saya tutup. Coba kamera dinyalakan dulu semuanya. Kalau kamera tidak dinyalakan, saya anggap tidak hadir, nanti mau di absen ini. Tadi Barokah menghilang. Muhammad Barokah. Ya, silakan. Hadir Bu, hadir. Menghilang. Hadir Bu, hadir. Oh, hadir. Mana kameranya? Ini udah dihidupin Bu. Oke ya, kita pada perkuliahan ini nanti. Ini udah dihidupin Bu. Ya gimana? Barokah, walaupun kita kuliahnya online di rumah, tetapi bajunya juga harus baju kuliah ya, jangan pakai kaos.
Di awal sudah saya ingatkan loh. Kan Iya. kita calon-calon pendidik nih. Calon-calon pendidik dari PAI lagi. Mata kuliahnya akidah akhlak dan pembelajarannya. Bagaimana kita mau mengajarkan akidah akhlak dan pembelajarannya apabila di diri kita tidak tercermin akhlak tersebut? Gimana nih Barokah dan yang lainnya? Nanti lain kali akan saya cek suruh berdiri ya. Jangan-jangan di atasnya pakai kemeja, bawahnya ini, aduh, Sering lah kayak gitu, Bu. ini. Nah ini, kita harus membiasakan walaupun kita kuliahnya jarak jauh, dimanapun bisa kuliah, tetapi harus tetap menerapkan protokol perkuliahan. Jadi tidak hanya protokol kesehatan yang harus diterapkan di masa pandemi, tapi protokol perkuliahan juga harus tetap dipatuhi. Bagaimana sikap dan perilaku seorang mahasiswa di dalam mengemban ilmu pengetahuan itu, walaupun jaraknya jauh, tidak secara langsung, tetapi juga sikap kita ataupun bagaimana adab kita itu tertanam, apalagi jurusannya pendidikan agama Islam yang dipelajari akidah akhlak. Bagaimana kita mau mengajarkan akidah akhlak apabila diri kita sendiri belum mencerminkan perilaku-perilaku ataupun akhlak-akhlak terpuji seperti itu. Oke, baik, untuk kali ini dimaafkan. Di pertemuan yang selanjutnya akan saya periksa terus ini kameranya. Jadi jangan dianggap sepele ya untuk masalah kostum ini. Di-record kan ini Barokah? Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang metode ya, penggunaan paikem dalam mata pelajaran akidah akhlak. Nah, di sini pemateri mohon maaf masih kurang konsisten nih. Kan kita sebenarnya selain paikem ada beberapa model pembelajaran yang lebih lengkap lagi. Ini kan paikem, ada model pembelajaran pailkem. Bahkan ada yang lebih mendalam lagi yaitu pailkem gembrot kalau kalian pernah membaca buku-buku model pembelajaran. Nah, tetapi pada kesempatan ini pemakalah ada hal-hal yang kurang konsisten. Judulnya paikem, tetapi di dalam makalah masih menggunakan pakem. Kalau pakem itu sebelum modelnya paikem itu pakem. Jadi ketika di sini yang dijelaskan adalah paikem, maka harus konsisten dari atas sampai bawah itu paikem. Kalau hanya pakem saja kan berarti pembelajaran hanya aktif, kemudian kreatif, apalagi efektif, kemudian menyenangkan kan. Nah, kita sekarang membahasnya tentang paikem. Bagaimana model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kalau hanya pakem saja kan inovatifnya tidak ada. Nah, itu harus konsisten pemakalah nih dari awal sampai akhir. Jadi referensinya itu harus juga tentang paikem. Jangan hanya pakem-pakem saja, seperti itu. Kemudian di sini kita membahas tentang paikem pada mata pelajaran akidah akhlak. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi. Sebelumnya, apa sih model pembelajaran ataupun penggunaan paikem di dalam mata pelajaran akidah akhlak? Siapa yang bisa menjawab? Halo? Ini sudah masuk belum di kerangka pikirnya? Apa sih sebenarnya paikem itu? Kenapa harus ada paikem di dalam mata pelajaran akidah akhlak? Sebenarnya tidak hanya di mata pelajaran akidah akhlak ya. Di mata pelajaran yang lainnya pun, itu seorang pendidik harus menggunakan model-model pembelajaran, baik itu paikem, paikem gembrot, dan lain sebagainya. Gunanya apa? Supaya peserta didik juga ikut terlibat aktif di dalam pembelajaran. Tidak hanya pendidik ataupun guru sebagai pusat ataupun teacher oriented yang hanya memberikan materi pelajaran secara monoton sedangkan peserta didik hanya mendengarkan. Dan satu lagi ya, kita di dalam dunia pendidikan saat ini tidak lagi menggunakan kata siswa, tetapi gantinya adalah peserta didik. Jadi di dalam makalah juga harus konsisten. Untuk menyebut siswa itu harus menggunakan kata peserta didik. Kemudian menyebut guru dengan kata pendidik. Itu harus kalian ingat-ingat nanti dalam setiap penulisan makalah yang lainnya. Ingat-ingat
peserta didik. Kemudian bukan lagi belajar mengajar, tetapi proses pembelajaran. Di dalam kelas itu bukan lagi disebut proses belajar mengajar, tetapi pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu semuanya ikut terlibat aktif di dalam kelas. Tidak hanya gurunya saja yang memberikan ceramah, tapi peserta didik juga ikut aktif di dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi gimana? Model PAIKEM itu seperti apa sih? Kenapa kok penting di dalam pembelajaran? Harus ada model pembelajaran PAIKEM. Halo? Gimana Anwar? Kenapa model PAIKEM ini penting dalam metode pembelajaran? Karena seperti yang disebutkan tadi bahwa dalam pembelajaran PAIKEM di situ tertera ada aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan inovatif. Nah, dari kesemua itu supaya peserta didik bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi ketika pendidik mengajarkan materi kepada peserta didik, maka peserta didik diperintahkan untuk aktif, untuk bisa menanggapi, memahami apa yang disampaikan. Dengan demikian, maka akan terwujud pembelajaran yang baik, yang bisa membuat peserta didik itu memahami apa materi yang disampaikan oleh peserta didik. Dan kemudian menyenangkan. Guru juga dalam menyampaikan materi itu harus bisa menarik perhatian peserta didik agar mau mendengarkan dan tertarik untuk membahas materi yang disampaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, bagus Anwar. Jadi di dalam pembelajaran, kenapa sih harus menerapkan model pembelajaran PAIKEM atau ada PAKEM, ada PAILKEM, ada PAIKEM Gembrot. Nah, di situ kan sendiri PAIKEM, pembelajaran aktif, di mana di dalam kelas semuanya harus terlibat aktif di dalam pembelajaran, baik itu peserta didik maupun pendidik. Nah, tapi di sini pendidik itu sebenarnya fungsinya hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk aktif di dalam pembelajaran. Jadi peserta didik juga harus terlibat nih. Ketika misalnya seorang pendidik memberikan materi ajar, bagaimana seorang peserta didik dapat ikut aktif bertanya, menanggapi, kemudian memberikan komentar ataupun menyanggah. Itu harus seperti itu. Makanya di dalam pembelajaran kita kali ini saya mencoba untuk membuat mahasiswa bagaimana caranya supaya dapat aktif di dalam perkuliahan. Jadi tidak kita kuliah hanya duduk diam dengar lalu pulang, tapi harus ada kebermaknaan dari perkuliahan itu. Ketika kalian ikut terlibat aktif, otomatis setelah pulang dari kuliah ini nih, setelah selesai kuliah ini ada yang membekas nih di pikiran kalian karena kalian juga ikut mengutarakan suatu pendapat. Kemudian PAIKEM, A-nya aktif, I-nya inovatif. Nah, di dalam PAIKEM juga menuntut proses pembelajaran itu harus inovatif. Jadi tidak hanya monoton itu saja, tidak hanya monoton seorang pendidik memberikan materi ajar, kemudian peserta didik mendengarkan, mencatat, lalu diberikan ulangan. Tidak seperti itu, harus diberikan inovasi-inovasi tertentu supaya peserta didik itu tidak bosan di dalam proses pembelajaran. Nah, cara membuat inovasi itu seperti tadi di dalam PAIKEM itu kan ada metode-metode dan strategi-strategi pembelajaran. Ada jigsaw, kemudian tadi disebutkan ada everyone is a teacher here, ada index card math, dan lain sebagainya, ada snowball, banyak sekali metode-metode dan strategi-strategi pembelajaran di dalam model pembelajaran PAIKEM. Bagaimana caranya seorang pendidik itu mampu berinovasi dengan banyaknya metode tersebut, seperti itu. PAIKEM, I-nya inovatif, kemudian kreatif. Selain berinovasi juga pendidik harus dituntut untuk dapat kreatif. Bagaimana merancang strategi dan media pembelajaran supaya peserta didik itu tertarik mengikuti pembelajarannya. Harus disistem ataupun diskemakan dan direncanakan dengan sekreatif mungkin, seperti itu.
Kreatif, kemudian apalagi? Paikem efektif. Efektif itu harus sesuai ya waktunya, kemudian dalam pelaksanaannya harus seefektif mungkin, jangan sampai bertele-tele, jangan sampai melebar terlalu luas, harus tepat waktu seperti itu. Kemudian menyenangkan. Jadi bagaimana seorang pendidik itu mampu membuat proses pembelajaran itu dapat menyenangkan. Tidak hanya membuat peserta didik mendapatkan materi, tetapi juga membuat peserta didik itu senang ketika mendapatkan pelajaran dari seorang pendidik. Nah, cara untuk membuat ataupun menimbulkan rasa senang itu tentunya harus dengan cara-cara dan inovasi-inovasi yang digunakan guru. Maka guru harus benar-benar kreatif nih dalam menentukan metode ataupun strategi dalam pembelajaran. Nah, selain Paikem, seperti yang saya katakan tadi di awal, ada Pailkem, itu ditambahkan lingkungan. Jadi selain kreatif, inovatif, efektif, menyenangkan, juga harus disesuaikan dengan lingkungannya. Apabila lingkungannya tidak memungkinkan untuk menggunakan metode-metode tertentu, berarti harus digunakan metode yang lainnya, seperti itu. Dan di dalam pembelajaran kita kali ini kan penggunaan Paikem dalam pembelajaran akidah akhlak. Tadi sudah banyak sih melebar, ada juga dijelaskan prestasi. Sebenarnya di sini belum kita membahas tentang prestasi ya Anwar ya. Harusnya lebih detail ke Paikemnya aja. Bagaimana penggunaan Paikem nih dalam mata pelajaran akidah akhlak. Dari banyaknya metode-metode yang ada pada model pembelajaran Paikem, tidak semuanya bisa diterapkan pada materi ajar, pada mata pelajaran yang kita gunakan. Misalnya kita mengajar mata pelajaran yang inti pokok materi tentang ketauhidan misalnya, ataupun tentang akhlak terpuji, ataupun tentang asma-asma Allah. Apakah materi tersebut cocok dengan metode jigsaw? Seperti itu. Kita harus menyesuaikan apakah metode tersebut sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Apabila tidak sesuai, maka harus disesuaikan. Tidak sembarangan metode dapat kita terapkan pada semua materi pelajaran. Misalnya ada materi tentang ketauhidan, ada tentang akhlak, bagaimana akhlak terpuji, akhlak tercela, kemudian misalnya tentang sifat-sifat Allah, kodo dan kodar, itu harus disesuaikan. Ketika ada materi seperti itu kemudian digunakan metode jigsaw, apakah cocok seperti itu kan? Kita harus benar-benar dapat menyesuaikan. Nah, inti dari pokok materi kita ini adalah bagaimana sih seorang pendidik itu dapat menggunakan ataupun memilih model pembelajaran Paikem di dalam mata pelajaran akidah akhlak. Jadi di setiap kelas yang ada di madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu kan materinya akidah akhlaknya berbeda-beda ya, karena jenjangnya berbeda-beda. Nah, dengan model Paikem yang di dalamnya itu banyak sekali metode-metode dan strategi-strateginya, kalian harus memilih strategi mana yang paling cocok nih dengan materi yang akan diajarkan. Jadi harus disesuaikan, tidak sembarangan ya kita menggunakan metode pada materi ajar. Misalnya tentang akhlak terpuji ataupun akhlak tercela gitu. Dia bisa menggunakan metode everyone is a teacher here. Misalnya setiap dari peserta didik adalah guru. Jadi bisa menjelaskan satu persatu sesuai dengan kartu yang dibagikan. Itu bisa digunakan. Tapi ada materi-materi tertentu yang dia tidak bisa digunakan metode ataupun strategi di dalam Paikem. Misalnya tentang ketauhidan gitu, harus pertama-tama pendidiknya harus memberikan materinya itu terlebih dahulu dengan cara ceramah. Karena tidak selamanya mengajar dengan ceramah itu buruk, seperti itu. Ada materi-materi tertentu yang memang harus dijelaskan dengan gamblang oleh pendidik. Nah, ketika misalnya menggunakan metode-metode yang lainnya, itu bisa pendidik memberikan materi ajar sedikit ataupun memberikan pancingan gitu, stimulus kepada peserta didik, lalu digunakan metode-metode untuk menguasai materi pembelajaran seperti itu. Jadi pada fokusnya di sini adalah bagaimana sih kalian nanti sebagai pendidik dapat membuat konsep pembelajaran itu yang benar-benar inovatif, kemudian kreatif,
kemudian efektif dan tentunya menyenangkan. Jangan sampai kita mengajar itu membuat peserta didik kita tuh bosan. Misalnya banyak sekali kan terjadi ya, kalau di sekolah-sekolah itu, di madrasah, mungkin banyak guru-guru senior ataupun pendidik senior yang mengajar hanya ceramah saja tentang mata pelajaran akidah akhlak. Nah, itu kan membuat peserta didik jadi bosan atau misalnya mengantuk. Nah, apabila kalian sebagai pendidik mampu menguasai model pembelajaran Paikem, maka tentu saja kebosanan-kebosanan itu dapat teratasi. Seperti itu. Jadi kita menjadi pendidik itu harus memberikan solusi atas masalah yang terjadi di dunia persekolahan ataupun pendidikan. Jangan sampai kehadiran kita sebagai pendidik itu justru menjadi sosok yang membuat mereka jenuh ataupun bosan menerima pelajaran. Jadi kalau misalnya saatnya nanti kalian sudah menjadi pendidik yang sesungguhnya, kalian harus hadir di tengah-tengah peserta didik kalian sebagai seseorang yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh mereka untuk memberikan sesuatu yang berbeda di dalam kelas. Jangan sampai kehadiran kita misalnya Pak Anwar, aduh ada pelajaran Pak Anwar nih, bosan banget nih. Kok Pak Anwarnya cuman baca buku, dikte, kita mencatat, itu kan bosan sekali. Jangan sampai peserta didik kita itu berpikiran seperti itu. Jadi ketika kalian sudah menguasai ini bagaimana model pembelajaran Paikem, itu kalian harus menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Harus hadir sebagai sosok pendidik yang dinanti-nanti dan diharapkan oleh peserta didik. Jadi kalau mereka bosan dengan pendidik-pendidik yang lainnya atas cara mengajarnya yang membosankan, kalian harus hadir menjadi penghibur ya, bukan penghibur, guru ataupun pendidik yang menyenangkan. Jadi mereka akan mudah menerima materi ajarnya itu dengan baik. Ketika apa yang disampaikan aja membosankan, bagaimana mereka dapat terbekas di dalam pikiran mereka nih pelajarannya apa. Kalau mereka sudah suka, sudah tertarik dan senang dengan gurunya dulu nih, dengan pendidiknya dulu, maka mereka akan dengan sangat mudah menerima materi pembelajaran. Jadi sekali lagi kita sebagai seorang pendidik harus hadir di tengah-tengahnya peserta didik ini sebagai sosok yang benar-benar dinantikan nih. Oh, Pak Anwar nih mau ngasih materi apa nih? Misalnya Bu Sofi mau memberikan materi apa nih, metode apa nih yang menarik, kan mereka pasti akan antusias. Apalagi di dalam metode-metode dalam Paikem itu ada yang menggunakan reward gitu kan. Pasti mereka peserta didik kita akan menanti-nantikan. Misalnya menggunakan metode ini nanti kita dapat reward apa nih dari Bu Putri, seperti itu kan. Pasti mereka akan lebih tertarik dengan pelajarannya. Apalagi di dalam mata pelajaran akidah akhlak yang kita ketahui banyak sekali guru ataupun pendidik itu yang senior-senior terutama ya, yang mengajarkannya hanya dengan metode ceramah yang sangat membuat peserta didik itu bosan. Seperti itu. Jadi di dalam model Paikem itu kalian harus memilih dengan baik mana yang paling cocok untuk digunakan. Jangan sampai materinya apa, digunakannya metode apa, jadi nyeleweng, nggak kondusif. Yang ada hanyalah keambiaran seperti itu. Jadi dituntut untuk kalian sebagai calon-calon pendidik masa depan harus kreatif. Seperti itu. Kalau tadi di sini di makalah hanya dibahas tentang metode jigsaw ya, dan metode index cut marks ya. Sebenarnya dalam Paikem itu banyak sekali metode-metode dan strategi. Tidak hanya itu, ada everyone is teacher here, ada snowball, kemudian ada apa lagi ya? Ada banyak lagi, pokoknya banyak sekali. Kalian harus menggali, harus mempersiapkan buku-buku. Jangan sampai kita sebagai seorang pendidik ataupun calon pendidik kalian tidak memiliki buku satupun. Jangan hanya bermodalkan internet, karena kadang-kadang di internet juga itu berdusta apabila kalian mengutip materi hanya dari blognya siapa, seperti itu. Semua orang sekarang bisa mengupload apapun di media sosial ya, di blog, di internet, semuanya bisa mengupload. Jangan sampai kita mengutip uploadannya anak SD, misalnya anak SD ada yang mengupload tentang metode pembelajaran menggunakan metode jigsaw. Kita mengutip dari apa yang diupload anak SD, jangan sampai. Jadi kita sebagai seorang terpelajar ya,
calon-calon pendidik harus dapat memfilter mana yang harus kita sadur ini yang dari materi yang mana. Kalau bisa di dalam kita membuat makalah harus dari sumber-sumber yang jelas dan teruji nih siapa penulisnya. Misalnya kalian bisa mencari di Google Scholar, jangan di blogspot seperti itu. Jadi kalian terkesan hanya mengcopy saja kemudian disalin di dalam Word. Boleh kalian itu menyalin, tetapi harus ATM ya. Diamati, ditiru dan dimodifikasi. Jangan seperti yang ada di internet lalu kalian paste aja seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang prestasi, kita belum membahas tentang prestasi ya pada kesempatan kali ini. Kemudian metode-metode PAIKEM dari Yusuf dan contohnya jika ada. Tadi banyak sekali metode-metodenya, contohnya juga banyak. Tidak hanya indeks Kartmat dan Jigsaw, tetapi masih banyak sekali nih metode-metode dalam PAIKEM. Perbedaan model PAIKEM dan model pembelajaran lainnya. Setiap model pembelajaran tentu ada perbedaannya. Tapi misalnya model PAIKEM kemudian diperbandingkan dengan yang PAILKEM tentu berbeda. Karena komponennya saja sudah berbeda seperti itu. Jadi misalnya PAIKEM saja dengan PAILKEM atau dengan PAIKEM gembrot. Gembrot itu artinya gembira dan berbobot. Jadi pembelajaran itu harus yang aktif, inovatif, kreatif, berdasarkan pada kesesuaian lingkungan, menyenangkan, kemudian harus membuat gembira peserta didik dan tentunya materi pembelajarannya harus berbobot seperti itu. Penggunaan PAIKEM ini bukan hanya untuk peserta didik kita yang TK ataupun PAUD ya. Untuk peserta didik yang madrasah aliyah itu juga harus juga kita menggunakan model pembelajaran PAIKEM karena yang harus diberikan kesenangan bukan hanya anak SD, tapi anak MTS aliyah juga harus merasakan kesenangan di dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, kalian sudah mengisi daftar hadir di LMS? Sudah. Akan saya cek terlebih dahulu. Kameranya siap-siap dinyalakan. Yang pertama, Muhammad Barokah sudah ganti baju rupanya. Di-record ini ya Barokah ya. Yang pertama, Afifah Lutfi. Hadir, Bu. Oke, Afifah. Afifah, pembelajaran aktif itu seperti apa, Afifah? Apa itu aktif? Mana Afifah? Hadir, Bu, tapi dia di pinggir jalan. Ayo Afifah, berhenti dulu tuh motornya. Ini lagi kuliah naik motor. Niat kuliah nggak ini Afifah? Coba Afifah. Berhenti nggak ini motornya Afifah? Ternyata hanya hadir-hadir saja ini Afifah. Oke Afifah. Afifah, pembelajaran aktif itu seperti apa? Halo Afifah. Ternyata ini Afifah nih nongkrong ya, habis nongkrong dia. Habis dari perpus. Perpus mana? Dari tadi backgroundnya pohon-pohon kok. Di kampus dulu nggak ada pohon, adanya sawah. Oke, kalau Afifah dari perpus pasti banyak membaca nih. Jadi apa Afifah? Pembelajaran aktif itu, yang disebut aktif itu yang seperti apa Afifah? Kalau dari perpus tentu pengetahuannya lebih banyak daripada temennya nih yang di kamar aja nggak ada buku. Ayo. Gimana Afifah? Terlalu banyak yang didapat dari perpustakaan sampai membeludak jadi lupa. Oke, lanjut saja ke Adinda Zulkarnain. Adinda?
Adinda Zulkarnain belum bergabung. Oke, Adinda. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran yang aktif? Yang mana siswa belajar dengan senang, aktif, terus apa ya Bu? Apa? Senang aja. Afriza Gita Pratiwi. Hadir Bu. Oke, Afriza, aktif itu seperti apa sih Afriza di dalam pembelajaran? Proses menekankan pada pelajaran ada proses ceramah Dan udah Bu. udah. Selanjutnya Aji Waskito. Hadir Bu. Ya Aji. Aji bajunya pakai kaos atau pakai kemeja itu? Halo Bu, Kaos. Nah, kita kuliahnya beneran loh, ini bukan main-main. Besok lagi Iya, harus Bu. pakai Iya, Bu. baju kuliah yang rapi, yang benar-benar mencerminkan mahasiswa ya. Siap. Kalau kuliahnya di IN Metro, jelas-jelas Institut Agama Islam Negeri Metro, harus mencerminkan mahasiswa IAIN Metro, jangan disamakan dengan mahasiswa yang di luar Institut Keislaman. Seperti itu ya Aji ya. Ayo Aji, Bu. masih Bu. aktif itu yang seperti apa sih Aji di dalam pembelajaran? Aktif itu yang guru tadi Kalau aktif itu siapa yang harus aktif di model pembelajaran PAIKEM ini? Kalau guru ya jelas aktif lah, karena guru yang memberikan materi ajar. Jadi gimana nih yang dimaksud dengan aktif itu yang seperti apa? pembelajaran yang kita membangun selama proses pembelajaran. Oke, bagus. Selanjutnya Andre Aulia nih tidak hadir ya. Tadi di awal saya panggil-panggil tidak ada. Ternyata juga dia belum mengisi daftar hadir. Andre Aulia tidak hadir. Anwar saya rasa cukup lah ya pemateri. Lanjut ke Arisman Nur Rizky. Dirbo. Ya, Risma. Bagaimana sih pembelajaran yang aktif itu? Pembelajaran yang agar aktif dalam bertanya. Cukup. Oke, Azah Mudrikah Zain. Ya hadir Bu. Ya. Ada model pembelajaran PAIKEM. Yang pertama itu harus aktif. Apakah selama ini peserta didik di sekolahan itu tidak aktif dalam pembelajaran? Azah. Iya kan? Setiap peserta didik dituntut untuk aktif. Artinya ada timbal balik antara siswa dan guru untuk aktif di kelas atau di luar kelas untuk agar peserta itu juga bisa memahami pembelajaran atau mata pelajaran yang diampu oleh guru. Kalau ditanya apakah sudah aktif, tentu aktif. Tapi itu juga tergantung pada peserta didiknya, bagaimana dia mengikuti pembelajaran yang diampu oleh gurunya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Azah. Selanjutnya Fadila Anisha Ramadhani. Hadir Bu. Mana Fadila? Hadir. Oke, Fadila. Menurut Fadila, pembelajaran di forum Google Meet ini di kelas C, apakah mahasiswa di kelas C ini sudah aktif di dalam proses perkuliahan mata kuliah akidah akhlak dan pembelajarannya? Mungkin belum. Persentasenya ya? Ya Bu. Sudah aktif ya? 75%. Apa Bu? Menurut Fadila, apakah sudah aktif nih
Semuanya? Belum ya? Belum. 75% ya. Oke, berarti minggu selanjutnya Fadila harus termasuk di dalam 75% itu ya. Siap. Oke, selanjutnya Hamzah Fansuri. Biru. Oke, Hamzah. Jadi pembelajaran yang inovatif itu seperti apa, Hamzah? Tadi sudah aktif, sekarang inovatif. Pembelajaran yang inovatif itu sebagai pendidik harus memberikan ide-ide atau gagasan yang sekiranya dapat mengembangkan minat di peserta didik. Oke, itu aja cukup? Cukup. Oke, bagus Hamzah. Selanjutnya Indah Sapitri. Hadir, Bu. Ya Indah, bagaimana sih pembelajaran yang inovatif itu? Pembelajaran yang Seperti apa Indah? Pembelajaran yang inovatif itu pembelajaran di mana peserta didik dan pendidik itu menemukan hal baru yang lebih menarik untuk belajar gitu, Bu, maksudnya, Bu. Oke, bagus. Hal baru ya, namanya inovasi tentu hal yang baru. Oke, Indah, selanjutnya Ingrid Dias Larasati. Ya. Ingrid, bagaimana sih menciptakan materi ataupun pembelajaran akidah akhlak di madrasah itu yang inovatif? Kita khususkan kepada mata pelajaran akidah akhlak. Bagaimana menciptakan nih proses pembelajaran akidah akhlak di madrasah itu yang inovatif? Gimana Ingrid? Ya, seperti kelompok. Gimana? Mengajak kelompok. Ya. Cermat. Boleh. Itu aja. Oke, terima kasih Ingrid. Selanjutnya Lelis Meliana Sari. Hadir, Bu. Ya Lelis, tadi sudah disebutkan sedikit oleh Ingrid. Dilanjutkan ya. Bagaimana caranya menciptakan pembelajaran akidah akhlak di madrasah itu yang penuh dengan inovasi? Kita tuh harus melakukan pembelajaran itu dalam seharian kayak Apa? saling tolong terus dalam kebersihan. Itu ya, inovatif ya itu. Baru. Ayo Lelis, sebutkan aja gimana cara menciptakan pembelajaran akidah akhlak di madrasah itu yang penuh dengan inovasi. Kalau madrasah anak kecil mungkin itu ya lagu Boleh. Iya, inovasi itu kan kebaruan yang belum ada digunakan inovasi-inovasi tertentu. Misalnya selama ini pembelajaran akidah akhlak di madrasah hanya ceramah. Sekarang bagaimana tadi seperti dijelaskan oleh Ingrid, diadakan diskusi kelompok misalnya.
Oke ya, apel gitu. Oke, makasih Lelis. Lanjut selanjutnya Lutfi Rahmawati. Pertanyaannya cukup sampai di Lelis. Kita nanti lanjutkan pertanyaannya persepsi di perkuliahan yang akan datang. Karena baterai saya ternyata tinggal 10%. Rezeki bagi yang belum diberikan pertanyaannya akan saya absen saja. Tadi sampai di Lelis. Sekarang Lutfi Rahmawati hadir. Bu Lutfi tadi. Iya, Bu. Katanya kuotanya habis ya. Oke, kemudian Mela Sari ada? Hadir Bu. Oke, Mei Rizka Dwi Pratiwi. Hadir Bu. Kameranya. Oke. Muhammad Barokah. Hadir. Hadir, Bu. Ada yang Muhammad Barokah tadi. Pengen jawab lu, Bu. Satu aja, Bu. Besok kamu dapat jatah yang banyak ya minggu yang akan datang. Selanjutnya Nur Aini. Hadir. Oke. Nurul Hidayah. Baik, ada Nurul. Sofi Zauharatul Kusna. Ada tadi ya. Dia tadi nyalakan kamera nih kayak si Sofi nih bagus. Selanjutnya Tias Anggiasari. Hadir Bu. Oke, Tias hadir. Yusuf Afandi. Hadir Bu. Hadir ya Yusuf. Nah nih Yusuf nih pakaiannya rapi. Benar-benar mahasiswa nih Yusuf. Selanjutnya Esti Puspitasari. Oke, Esti hadir. Selanjutnya Putri Hanifatun Nahda. Hadir Bu. Hadir ya Putri. Hadir dari tadi. Selanjutnya Windy Pramesti. Windy ada tadi Windy ya? Hadir Bu. Oh iya Windy hadir. Eka Putri Agustina. Ada Eka Putri? Lewat nih. Dah yang belum. Lulu Hamidah. Lulu Hamidah sepertinya belum absen juga. Terakhir Zakiatul Latifah. Hadir Bu. Oke. Ada kok Mbak. Zakiatul Latifah ada. Baiklah, karena baterai saya tinggal 9% sekarang, itu keberuntungan bagi kalian yang belum dapat mereview materi pembelajaran ya. Tadi terakhir di Lelis. Kita akan bertemu di perkuliahan minggu depan. Recordnya nanti silakan di-share ya Muhammad Barokah beserta notulensinya Anwar. Di-share ke grup. Kita akan melanjutkan di chat WA grup kita. Silakan tulis apa yang kalian ketahui tentang mata pelajaran ataupun model pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran akidah akhlak. Jadi harus kalian tulis nih di WA grup. Apa sih yang kalian ketahui tentang model pembelajaran PAIKEM dalam mata pelajaran akidah akhlak? Jangan lupa akidah akhlaknya jangan terlewatkan. Paham ya? Paham. Ibu. PAIKEM. Apa sih PAIKEM di dalam materi akidah akhlak? Oke, cukup sekian ya. Silakan Anwar, tadi belum ditutup. Silakan ditutup dan diakhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Silakan Anwar. Baik. Terima kasih kepada Bu Dewi telah memberikan yang baik untuk kami dari apabila keliruan silakan dan jawab pertanyaan dan kepada audiens yang telah menjawab pertanyaan dan yang bertanya kami. Baiklah, mari kita tutup
diskusi kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya Baiklah, saya akhiri juga ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di perkuliahan minggu yang akan datang. Semoga semuanya sehat walafiat. Silakan di chat di WA grup seperti pesan saya tadi. Terima kasih.